Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam sapaan pastoral. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengerti dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Khususnya hari ini ketika kami menapaki hari kami menapakinya dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saya sebut dengan sisi lain hidup mapan. Ibu bapak saudari-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan yang mapan adalah kehidupan yang diimpikan hampir semua orang di dunia ini. Hidup mapan adalah ketika segala kebutuhan hidup kita itu tercukupi. Bahkan bagi sebagian orang, hidup mapan adalah ketika saya mampu memiliki hal-hal yang saya sukai, apapun yang saya mau, saya bisa memilikinya. Nah saudara, rumah, pekerjaan yang basah, mobil, gaji yang besar, asuransi di mana-mana, tabungan yang banyak, dan lain sebagainya. Biasanya merupakan standar dari suatu kehidupan yang mapan. Sehingga tidak heran banyak orang yang berlomba-lomba untuk sampai kepada kehidupan yang mapan itu. Apalagi kita didorong di dalam dunia ini, nilai diri manusia ditentukan oleh apa yang kita miliki. Bukan pada karakter atau etika yang melekat pada diri kita apa adanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun ada sisi lain dari kemapanan. Ada bahaya di tengah kemapanan. Hidup yang mapan terkadang menjadi ranjau dan membuat spiritualitas kita perlahan semakin tumpul. Hidup yang mapan terkadang membuat kita menjadi angku dan lupa diri seolah-olah karena kita memiliki segalanya. Hidup yang mapan juga terkadang mendorong kita untuk berpikir bahwa hidup saya ada dalam genggaman saya. Saya berkuasa atasnya. Hidup yang mapan terkadang membuat kita lupa dengan kesusahan sesama. Karena kita terlalu fokus pada kenyamanan diri kita sendiri. Hidup yang mapan bahkan bisa membuat kita lupa bahwa segala yang kita miliki hanyalah pemberian anugerah Tuhan. Nah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini memberikan kita nasihat terkait hal ini saudara-saudara. Musa berkata kepada bangsa Israel dengan sangat-sangat serius bahwa jika nanti kalian sudah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan jika nanti hidupmu mapan, kamu punya rumah, kamu punya ternak, kamu punya sumur, kamu punya kebun, dan kamu bisa makan sampai kenyang. Maka berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kemapanan bisa menjadi jerat bagi Israel. Dan akhirnya mereka melupakan Tuhan. Saudara, jika kemapanan bisa menjadi jerat bagi Israel, maka kemapanan juga bisa menjadi jerat buat kita. Hal ini tentu tidak berarti bahwa hidup mapan atau kemapanan hidup adalah hal yang salah atau hal yang berdosa. Tidak, saudara.
Masalahnya tidak terletak pada kemapanan itu sendiri, tetapi terletak pada hati manusia. Kita harus menyadari bahwa segala yang kita miliki di dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan, termasuk hidup yang mapan. Tidak ada satupun yang ada di dalam hidup kita yang bukan anugerah Tuhan. Nah, dengan menyadari semua adalah anugerah Tuhan, maka sepatutnya lah saudara-saudara, kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kemapanan hidup dengan perspektif yang lebih tepat. Bahwa hidup dan segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Sehingga hanya kepada Tuhan saja kita harus mengabdikan diri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, di waktu yang sama, kemapanan pada dasarnya bukanlah untuk dinikmati sendiri. Ketika Tuhan memberikan kita berkat, maka Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Nah, ketika kemapanan hidup membuat kita lupa Tuhan dan kita lupa sesama, maka di saat itulah kita sedang terjebak dalam lubang keegoisan yang membuat kita lupa diri. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita meresponi dengan tepat berbagai berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kiranya berbagai berkat Tuhan dalam bentuk apapun itu akan mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Adalah kasih karunia pemberian Tuhan bagi kami. Sehingga Tuhan menolong kami dapat mengelola hidup kami dan apa yang kami miliki dengan baik. Dan ajar kami Bapa untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hari ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapa, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menolong kita.